Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pengawas SD Korwilcam Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kedaung, Ibu Linda, MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dari guru kelas 5 Gugus Slamet Riyadi dan guru kelas 5 SD Penggerak Mojokerto 1 dan Celep 5 yang saya hormati pula. Yang pertama, sebelum dimulai acara ini, mari bersama-sama kita ungkapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya atas rahmat dan bimbingannya saja hari ini kita bisa memenuhi undangan dari kami selaku Ketua KKG Gugus Slamet Riyadi dalam acara yang dipandu nanti oleh Ibu Pengawas, yaitu kegiatan Lesson Study tahap C model pembelajaran RMM refleksi tahap DU dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa. Yang kedua kalinya saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, khususnya kepada Ibu Pengawas di SD Negeri Mendungan 1 ini. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kegiatan ini setelah melalui beberapa pertemuan, tahapan-tahapan, alhamdulillah ini dari Ibu Pengawas senantiasa membimbing kita bersama dalam pembelajaran yang baru RMM mengatakan semoga pembelajaran yang baru ini bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing dengan model yang baru, berarti anak-anak nanti lebih bergairah begitu dalam pembelajaran. Untuk itu kepada Ibu Pengawas, Ibu Linda MPD, kami ucapkan terima kasih atas kelonggarannya membimbing kami semuanya dalam hal pembelajaran yang lebih menarik lagi. Karena kami tahu bahwa pembelajaran pakem, pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan itu tidak hanya menyenangkan hanya bertepuk tangan, tapi menyenangkan karena kita guru maupun pengawas punya ide-ide yang bagus sehingga anak-anak kita terpancing untuk senang dan mencintai pembelajaran yang kita berikan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih dan monggo kegiatan ini bersama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dari awal sampai akhir kegiatan hari ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Untuk Ibu Linda, waktu sepenuhnya nanti kami haturkan kepada Ibu. Yang pangapunten ini kami dari Gugus Slamet Riyadi ditambah dari 2 SD Penggerak, alhamdulillah sudah rawuh semuanya. Kurang satu mungkin nanti menyusul, makanya Ibu. Terima kasih kepada Bu Linda, terima kasih kepada Bapak Ibu guru semuanya. Monggo kita ikuti paparan atau refleksi yang akan disampaikan oleh pengawas kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Gugus Slamet Riyadi Ibu Tri Suryanti. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru kelas 5 Gugus Slamet Riyadi. Yang saya hormati Bapak Ibu guru di kelas 5 di Sekolah Penggerak. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya hari ini kembali untuk menyempatkan waktunya supaya kita bisa belajar bersama. Mohon izin berdiri Bapak Ibu. Bapak
Bapak Ibu kabarnya bagaimana hari ini? Sehat semua, nggih? Sehat, alhamdulillah. Sehat jasmaninya? Sehat. Sehat rohaninya? Sehat. Ekonominya bagaimana Bapak Ibu? Sehat. Habis dapat ukuran Ibu. Dapat oh iya, 13-an gitu. Pulau dapat 13-an. Beberapa jam kemudian langsung saya transfer untuk nyarutan. Berarti juga alhamdulillah Ibu. Ya, alhamdulillah. Utang saya berkurang. Oke, Bapak Ibu, saya ulangi ya. Nanti kalau saya tanya bagaimana kabar Bapak Ibu jawab sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Oke. Oke, bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Yang tidak sehat ekonomi menangis dalam hati gitu. Tapi saya lihat insya Allah sehat semua ya, baik jasmani, rohani maupun ekonominya. Bapak Ibu, kita sudah melalui beberapa tahapan ya untuk lesson study RMM. Yang dulu di pertemuan pertama kita saya baru mendiseminasikan ya, tapi juga sudah masuk tahap plan karena Bapak Ibu sudah membuat perencanaan, yaitu memilih materi yang akan disampaikan dengan pembelajaran RMM. Masih ingat ya Bapak Ibu pertemuan pertama kita ya? Oke, jadi kalau lesson study itu terdiri dari berapa tahap Bapak Ibu? 3 ya? Sepertinya masih asing ya, belum terbiasa dengan lesson study. Lesson study itu suatu kegiatan komunitas belajar yang untuk belajar bersama melalui beberapa tahapan, diantaranya tahap plan. Plan itu apa artinya Bapak Ibu? Perencanaan. Kemudian tahap do, yaitu tahap pelaksanaan. Yang terakhir tahap see ya, atau refleksi. Jadi ada perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi. Lesson study itu kalau tidak salah ya berasal dari Jepang. Jadi di sana sudah terbiasa anak-anak belajar ditunggui oleh observer, dan observernya biasanya tidak hanya satu banyak ya, berderet-deret di belakang. Jadi kursi belakang itu bisa penuh. Termasuk terkadang dari wali murid juga ikut menyaksikan proses pembelajaran. Jadi merupakan hal yang biasa. Bapak Ibu ketika pembelajaran sudah berapa kali diobservasi Bapak Ibu? Masih ingat? Sudah berapa kali diobservasi sebelum kita lesson study juga ya? Dulu-dulu mungkin sudah diobservasi oleh Bapak atau Ibu Kepala Sekolah? Satu kali oleh Pak Kepala Sekolah ya? Oleh Kepala Sekolah satu kali, kemudian diobservasi oleh pengawas berapa kali Pak? Satu kali. Dua kali. Berarti saya mengalahkan Kepala Sekolah. Juga diobservasi oleh Bu Sri Lestari ya. Jadi ya 2 kali, 3 kali berarti ya. 3 kali. Kalau Bu Ros sebelumnya sudah pernah diobservasi sekaligus 2 kiai yang observasi, yaitu Pak Lilis Wijanarko selaku pengawas bersama Bapak Kepala Sekolah saya Pak Sunardi pada waktu itu ketika ada program baru kurikulum 13. Oke, ini luar biasa. Kalau guru sudah terbiasa gitu. Jadi sudah guru profesional istilahnya gitu. Saya dulu juga diobservasi pertama kali oleh asesor Bapak Ibu, akreditasi. Kalau diobservasi kepala sekolah saya belum pernah. Kalau oleh asesor akreditasi sudah pernah sekali. Kemudian ketika saya menjadi kepala sekolah, saya juga melaksanakan pembelajaran di kelas karena dulu ikut guru penggerak, diobservasi langsung oleh Bapak Korwil dan juga oleh guru kelas 6 yang merupakan wali kelasnya. Jadi sudah biasa bagi Bapak Ibu. Bapak Ibu, seperti undangan yang sudah beredar bahwa hari ini adalah untuk refleksi dari hasil tahap 2. Tahap 2 kemarin Bapak Ibu sudah melaksanakan
kali pertemuan selain Pak Eko ada? Iya, yang Bu Sri Lestari juga 1 kali ya. Terus juga diselesaikan 1 hari. Oke, nanti bisa diceritakan ya Bapak Ibu. Yang lain 2 pertemuan semua ya? 2, ya. Bu Erlis juga 2 kali. Ya, 2 kali. Ya, idealnya memang 2 kali ya, tapi ada yang dikebut ya. Termasuk Pak Eko kemarin, Buli enggak, muridku sudah siap-siap Ibu mau membuat produk gitu ya. Sudah siap mau membuat produk, jadi diselesaikan sekalian saja Bu. Jadi dari pagi sampai siang jam 12:30 gitu Pak. Berarti pelajarannya mesti tahu itu. Tidak apa-apa ya. Nah, kalau di Kurmer malah pas, karena di Kurmer itu kan jadwal semuanya diserahkan pada guru, alokasi waktunya untuk 1 tahun. Nah, untuk penjadwalannya guru sangat fleksibel. Maksudnya mau buat sehari matematika semua ya tidak masalah kalau di Kurmer gitu. Tapi tidak apa-apa juga. Kemarin anak-anak semangat ya Pak, sampai siang juga tidak capek. Kapan dia sama ada buatan. Kemudian kemarin saya mengobservasi Pak Eko bersama Bu Retno dari pagi sampai siang. Nanti bisa diceritakan nih Bapak Ibu. Jadi nanti saya minta setiap kelompok untuk maju, satu kelompok langsung atau menceritakan apa yang sudah dilakukan sebagai guru model atau guru yang diamati atau guru yang melaksanakan pembelajaran. Kemudian menceritakan juga ketika menjadi observer bagaimana guru yang diamati, ya, apa saja yang sudah baik, apa saja yang perlu ditingkatkan. Seperti itu ya. Jadi kemudian refleksikan juga bagaimana perbedaan yang sudah dilakukan oleh guru lain yang diamati dengan yang sudah Bapak Ibu lakukan. Misalnya Bu Sri Lestari kan kemarin lebih dulu ya untuk praktiknya. Kemudian Bu Sri Lestari mengamati Pak Dino. Nah, adakah perbedaan di situ? Ya, adakah hal-hal baik yang mungkin bisa diadopsi atau hal-hal yang kurang baik yang mungkin bisa ditingkatkan? Nanti ya Bu Sri. Kemudian untuk kelompok 2, saya mohon maaf dengan sangat ya karena belum sempat observasi untuk kelompok 2. Sebenarnya rencananya hari Jumat ya, Jumat itu pas ada acara apa kalau gitu sampai oh iya, ada rapat dinas ya. Kemudian Sabtu itu juga ada acara lagi. Oh iya, tanggal merah ya. Ya tanggal merah ya, jadi tidak bisa. Senin saya WA Pak Joko, adakah yang belum selesai? Nanti saya amati di minggu ini. Makanya kebetulan katanya sudah selesai semua, sehingga tidak sempat mengamati. Nanti bisa diceritakan bagaimana proses yang sudah berjalan, bagaimana hasil observasinya juga. Yang kelompok 2 masih kurang Pak Joko, ya. Nanti sambil menunggu menawi nanti Pak Joko hadir. Dan jika tidak hadir ya nanti berdua saja untuk presentasinya, tidak apa-apa. Kita mulai dari kelompok yang sudah lengkap dulu ya. Kelompok 1 atau kelompok 3 dulu, monggo. Kelompok 1 ya, monggo. Kelompok 1. Bisa bertiga ya, monggo di depan. Terima kasih Bu Linda yang memberikan kesempatan untuk menyampaikan beberapa hal yang berhubungan dengan kegiatan yang saya lakukan pada pembelajaran remeng. Gampang diingati remeng. Iya, lupa tidak ngomong. Tapi kan masih baru dalam inovasi ingin menentukan untuk pembelajaran yang menyenangkan buat guru dan siswa. Ya kan? Pada kegiatan untuk kelompok saya, khususnya untuk saya, itu pertama memang saya adakan untuk suatu kegiatan yang real nyata ataupun dengan
karena kita berhubungan dengan jarak waktu dan kecepatan, maka saya untuk berlari ataupun kita mengadakan suatu perlombaan yang mungkin Bu Linda sudah mengetahuinya dalam kegiatan saya, karena sudah disampaikan tadi dari jam 7 sampai jam 1 baru pulang. Iya, karena setengah 1 baru pas waktu pulang, masih kita bincang-bincang dikit itu sampai jam 1. Kalau nggak saya suruh pulang, nggak pulang. Rasanya SD Betungan 3. Ya, karena mungkin letaknya agak pinggir, makanya itu SD Betungan 3 itu paling ujung, bukan Depok. Kita itu paling perbatasan dengan Karanganyar, muridnya pun paling sedikit. Alhamdulillah sekarang mungkin cukup, sekarang sudah 75. Dan kalau saya pertama data itu 47 satu SD. Dalam kegiatan itu pertama saya mengadakan lomba lari buat anak-anak dengan kita membuat jarak yang kita kira-kira dibaca dalam artian itu kan pada lintasan. Jarak itu kan adalah lintasan untuk benda bergerak, itu kan namanya jarak. Yaitu kita kasih berapa meter jarak dari start ke finish dan berapa kali anak tadi melakukan berlari ataupun menjalani kegiatan tersebut. Nah, itu ada yang 2 kali ataupun 3 kali. Nah, itu karena kita menggunakan alat yang namanya itu stopwatch, biasa untuk per detik saja karena jaraknya cukup dekat, itu sekitar 15 meter. Saya buat lintasan waktu itu kan anak suruh lari 2 kali ataupun 3 kali itu hanya 45 meter, maka itu hanya untuk kecepatan itu rata-rata hanya pakai detik. Nah, mungkin setelah melakukan kegiatan itu tadi baru kita mengadakan suatu pemecahan masalah, yaitu dengan menggunakan bagaimana cari tadi berapa, menghitung berapa waktu yang ditentukan. Itu nanti suatu saat anaknya pun berbeda-beda juga, karena tiap siswa itu melakukan kegiatan itu waktunya juga berbeda walaupun jaraknya sama. Ya, contohnya saja kalau ada si A itu lari hanya berapa, selama jarak 30 meter itu dia memakan waktu dengan kecepatan rata-rata ataupun dengan rata-rata itu 5 detik umpama. Itu nanti bisa kita cari, oh bagaimana cara untuk mencari waktu. Itu kita juga perlu dengan pemikiran yang cukup buat anak-anak. Bukan berarti kita langsung kasih rumus, itu bukan. Katanya itu guru itu langsung kayak jawab aneh. Kita harus perlu memikir. Ya, alhamdulillah karena sudah memang materi itu sudah dipelajari terlebih dahulu, maka anak lebih cepat untuk mengerjakan dan untuk menarik kesimpulan pun juga sudah bisa. Karena dalam kesimpulan setelah mengerjakan itu baru kita menarik kesimpulan. Nah, setelah itu baru membuat produk. Setelah itu baru adanya tes individu. Itu yang terakhir bagi saya. Karena sudah tahu, oh untuk kesimpulan kalau untuk jarak adalah lintasan benda yang bergerak, itu adalah jarak, itu betul, ya kan? Kalau nggak ada bergerak itu tidak mungkin punya jarak. Tapi kalau untuk kecepatan itu adalah turunan besar dari jarak dan waktu. Itu yang untuk kesimpulan terakhir, yaitu maka untuk jarak bisa dirumuskan jarak dibagi waktu bisa disimpulkan untuk rumus adalah jarak dibagi kecepatan. Dan mudah-mudahan dengan pemahaman hanya sedikit saja ini mungkin ibu semua bisa
memahami, karena itu untuk anak, biar anak itu kelihatan gembira dan senang. Maka itu saya itu yakin itu kemarin itu semangat semua. Saya tidak enggak suruh, memang untuk produk saya memang hanya simple. Sudah saya kirim ke grup bagaimana kreativitas anak, tidak membutuhkan, pokoknya yang penting berhubungan dengan jarak, kecepatan dan waktu, entah itu membuat jam ataupun itu gambar dari koran ataupun majalah, itu yang berhubungan jarak, ada yang mobil ataupun yang modal berlari, itu memang saya suruh itu. Dan kita bisa melihat dengan gambar tadi hasilnya memang begitu, karena kreativitas memang anak juga begitu, memang banyak coret-coretan. Untuk melengkapinya mungkin Ibu Linda nanti bisa untuk menjelaskan untuk kedepannya akan lebih baik. Terima kasih dari saya, mudah-mudahan ini saja dari saya. Kalau kurang lebihnya saya minta maaf. Aku kata wakil dan kedua saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Lilis atau Bu Retno ada yang mau menambahkan dulu? Nggak ambil kamu tadi, ini sudah sama nih, sudah mengalami jatuh, sini saat berjepit, ini nggak masalah. Jadi kalau berdiri, saya kadang mengulang itu, apa ya, duduk. Yang penting suara saya sampai ke belakang anak-anak. Soalnya kalau berdiri sebenarnya sudah capek sekali. Sini dulu. Ini akibat jatuh. Terus terang saja kalau ini nanti kok guru kok menunggu sebetulnya karena memang ada masalah di kaki. Jadi mohon maaf. Ini sudah lumayan, jatuhnya sudah lumayan, tapi belakangan ini di MRI memang bisa saja. Jadi satu efeknya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ibu, kemarin saya sudah melaksanakan pembelajaran. Namun agar saja itu mungkin kalau dibilang wrong gitu Bu. Tapi kalau buat apa itu istilahnya laporan itu merupakan prasikles gitu, anggaplah segitu. Gitu. Sebisa saya sudah melaksanakan apa yang menjadi harapan Ibu, tapi kenyataannya mungkin jauh dari harapan, mohon bimbingannya. Yang kemarin saya hanya apa itu tidak mempraktekkan langsung lari, namun yang kita bayangkan adalah perjalanan anak-anak dari sekolah, dari rumah ke sekolah, jika setiap hari menempuh perjalanan itu. Nah itu kan kami sudah, anak-anak sudah langsung nyambung, karena memang tentunya kayak Bu Guru sebutkan kan, tadi kan jaraknya tadi berapa kilometer anak-anak, ini sudah langsung cek, kan jarak sudah ketemu. Karena memang alhamdulillah ada beberapa anak memang ada sudah lumayan ya baguslah gitu. Kemudian waktunya berapa anak sudah langsung nyambung. Terus kira-kira kecepatannya berapa, kalau ini kok sampainya di sini berapa menit, kalian berapa menit gitu. Itu bisa dihitung. Anak-anak sudah tahu bahwa itu pembelajaran yang ada kaitannya dengan waktu, kecepatan dan apa itu jarak. Gitu Bu. Ibu besok ya Mbak. Yang ada menikah cara saya mengajar. Yang penting bagi saya anak itu paham. Kadang tak kasih mencari sampai pusing pun anak-anak malah muter-muter betul kawan. Akhirnya yang sudah saya pancing-pancing, dipancing pun akhirnya dia baru ini saja langsung ketemu gitu. Alhamdulillah anak saya begitu. Tapi kalau suruh menghitung, insya Allah sudah, kalau sudah ada rumus dia langsung bisa menghitung. Dengan bukti hasilnya itu waktu praktek yang kedua, langsung praktek bagi anak-anak. Kalian sudah ini, yang boleh jalan boleh, yang ditempuh berapa meter hasilnya sudah dituliskan sendiri di situ.
Kemudian untuk apa itu ibaratnya, oh yang naik mobil perjalanan jauh. Nah, kalau perjalanan jauh tentunya waktunya menggunakan apa anak-anak kita kira-kira langsung jam, ya sudah. Kalau jam berarti kilometer, saya langsung gantung. Makanya gambarnya mobil. Nah itu yang saya laksanakan kemarin. Insya Allah anak-anak yang itu bagi saya yang ininya nyambung ya cepat, tapi ya itu tadi yang namanya anak 31 ya ibu paham sekali, ada yang aktif luar biasa, ada yang gadul itu hal yang biasa, ada bahkan murid saya itu sampai sekarang pun pegang buku pun tidak mau, buku itu dibiarkan masih bersih, masih baru, nggak mau pegang buku, nggak mau pegang pensil, apapun dia nggak mau. Padahal itu neneknya yuk buru-buru, rumahnya tidak jauh depan rumah ini. Alasannya kacamata, tapi kalau ini tak bilang kacamatanya tidak bawa. Kamu itu kalau sekolah katanya matanya ada bermasalah, tapi ternyata tidak membawa kacamata. Itu kendala bagi saya. Terus ada yang belum bisa membaca, terus terang saya menuntun sambil ini masih ngeja-ngeja, alhamdulillah sekarang sudah bisa walaupun dini-dini. Ada yang 3 anak yang bermasalah masih ibaratnya kalau saya perbandingkan gitu, kalau lebih cocoknya di kelas 1 pun masih ini bu. Nah kalau bagi saya, nah anak-anak semacam ini bagaimana aku mau menerapkan yang apa itu tadi, remeng itu tadi. Aduh ya Allah, betul-betul saya ini bicara nonton gitu loh. Jadi yang remeng itu cocok sekali apabila anak itu memang sudah pembawaannya sudah ini dulu, sudah istilahnya standarnya punya IQ yang standar lah. Kalau di bawah standar ibu, walaupun kita tuntun dimi kenyataannya walaupun menemukan ibaratnya tak jumlah muntah ya toh. Ini loh nak, iki muntah bu. Itulah kenyataannya di lapangan. Lah ini yang jadi permasalahan saya. Kalau menghadapi anak-anak semacam ini, apakah kira-kira apa itu metodenya ibu ini kira-kira bisa nggak ya untuk yang di bawah standar ini bu? Nah, ya itu mohon solusinya karena ibu sendiri yang kalau bidang medsani gitu, ya kan ini kok yang aktif itu cepat langsung cepat gitu, cepat kasih soal berapapun cepat. Makanya kemarin alhamdulillah untuk murid saya untuk OSN untuk tingkat kecamatan ada perjuangan 1 tuh, walaupun kesana agak untuk matematika alhamdulillah juara 1 untuk tingkat kecamatan untuk matematika ibu. Nah itu karena memang cepat sekali. Makanya kalau kemarin untuk pembelajaran yang saya alami, kendalanya untuk MR ini adalah bagi anak-anak yang di bawah standar. Kemampuan di bawah standar bagi, makanya untuk menemukan sendiri ini rasanya kok sulit nih. Bagaimana mau menemukan, mau didulang muntah, atau ibu. Jadi ini apakah kedepannya ini bagaimana solusinya? MRN ini apabila diterapkan untuk anak-anak yang di bawah ini bagaimana? Kata ibu. Jadi gitu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah menceritakan bagaimana proses yang berjalan di kelas. Bapak Ibu, kemarin di kelasnya Bu Retno saya juga ikut mengamati Bu Retno. Tapi baru yang pertemuan pertama, untuk pertemuan keduanya saya tidak mengamati. Jadi memang di kelompok 1 kemarin itu yang pertama RPP-nya dari hasil diskusi di tahap plan itu revisinya ternyata belum selesai. Oleh Pak Eko revisinya belum selesai sehingga langkah-langkahnya itu masih belum sama antara yang dipikirkan oleh Pak Eko dengan yang dijalankan oleh Bu Retno. Bu Retno membaca RPP tetapi langkah-langkahnya ternyata belum diedit sesuai dengan yang dibayangkan oleh Pak Eko. Nah
kebetulan Pak Eko waktu itu belum praktik, yang pertama baru Bu Retno. Sehingga untuk langkah-langkahnya memang kemarin belum sesuai dengan langkah-langkah RMN. Jadi kemarin yang dilakukan di awal itu memahami masalah realistik, baru apersepsi gitu. Jadi baru apersepsi menanyakan jarak dari sekolah ke rumah, naik apa, kemudian waktunya berapa, kecepatannya kira-kira berapa, yang dilakukan itu. Kemudian di tahap yang kedua, memecahkan dengan cara sendiri atau informal ini memang belum ada ya. Jadi kemarin Bu Retno langsung memberikan rumus, dijelaskan, baru anak mengerjakan. Nah mungkin di situ perbedaannya antara pembelajaran konvensional dengan pembelajaran berbasis RME. Nah RME ini kan berbasis RME ya, jadi ada proses untuk mengembangkan matematika formal. Nah kemarin waktu saya lomba inovasi itu jurinya juga bertanya Bapak Ibu, karena jurinya kebetulan basicnya bukan akademik ya. Kemarin dari BKP SDM, dari Baperida, dan dari Kominfo kalau tidak salah itu. Jadi jurinya belum ada yang dari akademisi. Nah beliau menanyakan, loh Bu Linda, rumus itu bukannya sudah ada sejak dulu, kok dadak ditemokne, kan pas ditemokne dhisik kok bocah dadak nemokne neh apa iso dan sebagainya. Oke, tetapi saya jawab Bapak Ibu, memang Bapak rumus itu sudah ada sejak dulu. Tetapi bagi anak, rumus yang belum dipelajari adalah hal yang baru. Karena hal tersebut baru bagi anak dan belum diketahui anak, maka ada proses menemukan rumus. Saya jawab seperti itu. Tetapi apakah menemukan rumus serumit yang kita bayangkan? Kalau untuk anak SD tidak, ya Bapak Ibu. Jadi prosesnya dibuat sederhana. Dan tadi Bu Retno menanyakan apakah model RMN ini efektif untuk semua anak dengan segala jenis atau segala tingkatan kecerdasan, gitu ya. Memang RMN ini saya rancang spesifikasinya untuk anak kelas reguler, yang berarti kecerdasannya rata-rata. Jadi kecerdasannya rata-rata. Tapi perkiraan saya untuk yang kecerdasannya tinggi itu juga sangat cocok. Yang di bawah rata-rata memang perlu pendampingan lebih dari dulu. Meskipun jenengan menggunakan model yang lain, misalnya PBL, PJBL atau pembelajaran konvensional, apakah murid panjenengan yang kecerdasannya di bawah rata-rata tadi juga bisa mengikuti dengan baik? Sama saja kan tidak bisa. Jadi bukan salahnya RMN, bukan salahnya pembelajaran, tetapi memang anak tersebut memerlukan diferensiasi, memerlukan perlakuan dan pendampingan khusus dari panjenengan apapun model pembelajarannya. Oke, jadi seperti itu Bapak Ibu. Namun untuk RMN ini juga bisa diterapkan di kelas panjenengan ya. Dengan tadi kalau untuk anak-anak yang kurang memang apapun modelnya tetap perlu pendampingan lebih dari kita, gitu. Nah kemarin di kelasnya Pak Eko untuk langkah-langkahnya sudah sesuai dengan RMN ya, karena kan sudah mengamati kelasnya Bu Retno, kemudian kami sudah diskusi bersama. Oh iya, mohon maaf ya Bu Lilis ya, pangapunten. Sudah mengamati kelasnya Bu Lilis, kemudian sudah didiskusikan bersama, sehingga terus ketemu, oh besok Pak Eko langkah-langkahnya begini ya, kami bahas lagi untuk langkah-langkahnya. Jadi bayangannya Pak Eko itu sebenarnya sudah benar, sudah sesuai RMN, tapi belum dituliskan di RPP, sehingga Bu Lilis yang melaksanakan juga bingung gitu nih. Nah langkah-langkahnya RPP nggak memenuhi itu gitu ya, jadi memang beda kemarin. Sehingga setelah itu saya bantu merevisi juga sesuai yang dikehendaki oleh Pak Eko. Setelah direvisi, ya alhamdulillah pembelajarannya berjalan dengan baik ya Bu Retno ya. Bu Retno kan kemarin juga mengamati. Jadi di pertama, untuk langkah pertama memahami masalah realistik itu anak diajak lomba lari. Ya, jadi kemarin di kelasnya Pak Eko ada 3 kelompok ya Pak. Meskipun sebenarnya saya sarankan 4 kelompok, tetapi karena berbagai hal, ya, ada berbagai kendala, akhirnya diputuskan 3 kelompok itu. Tetapi yang ikut lomba lari ada 4 anak ya. 4 kelompok ya, 4 kelompok harusnya 5 tapi 4 ya. Nah yang ikut lomba lari kemarin 4 anak ya Pak, 4
Tapi di awal tidak langsung empat-empatnya jalan bareng begitu. Kemarin satu-satu. Jadi satu anak lari bolak-balik sampai 3 kali ya Pak. Untuk jaraknya itu 15 meter. Karena 3 kali bolak-balik sehingga pada saat menghitung di tabel jaraknya adalah 3 kali 15, 45 meter. Kemudian waktunya kemarin ada yang 10 detik, ada yang 12 detik, ada yang 15 detik gitu. Sehingga mereka menuliskan sendiri, sudah ada lembar kerjanya untuk masing-masing kelompok. Mereka menuliskan nama, misalnya Adi, terus siapa lagi Pak? Patan dan seterusnya. Oke. Nama anak 4 itu ditulis, terus jaraknya kan sama semua 45 meter. Nah waktunya itu berbeda-beda. Anak hanya disuruh menghitung kecepatannya. Apakah itu kecepatan? Ya. Apakah menghitung kecepatan sulit Bapak Ibu? Sudah ada jaraknya, sudah ada waktunya. Kira-kira untuk menghitung kecepatan sulit atau mudah? Mudah bagi yang paham. Sulit bagaimana? Yang Sulit. Yang paham mungkin bisa lakukan. Oke, tapi kemarin bisa semua ya Pak Eko ya. Nyatanya sebentar sudah selesai. Jadi kan tinggal jaraknya dibagi waktu. Kendalanya mereka yang kendala kemarin penguasaan di bilangan desimal. Nah komanya itu di belakang koma masih ada beberapa yang salah. Kendalanya mereka itu. Jadi penguasaan konsep sebelum konsep kecepatan jarak dan waktu, penguasaan konsep bilangan desimalnya masih lemah, sehingga ya perlu dibimbing juga untuk perhitungan desimalnya. Tetapi mereka mampu, ya mereka mampu. Cuma kemarin memang belum dibimbing sampai membuat simpulan. Ya harusnya setelah masing-masing kelompok presentasi itu dibimbing. Simpulannya apa? Simpulannya jaraknya sama, kan tadi jaraknya sama semua gitu. Waktunya berbeda, kecepatannya juga berbeda. Semakin cepat waktunya berarti kecepatannya juga semakin tinggi. Nah kalau sudah dibuat kesimpulan seperti itu, baru nanti guru membahas rumus, gitu gitu. Jadi tadi kan sudah dapat kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu, nanti baru mengarah ke segitiga ajaib. Jadi bukan segitiga ajaibnya dulu, tapi proses dulu baru ke rumus. Itu sederhana sekali sebenarnya ya Bapak Ibu, tidak harus menemukan rumusnya yang jelimet-jelimet, tidak, tapi sederhana seperti itu. Kemudian itu tadi di tahap memahami masalah realistik, lomba lari, terus memecahkan masalah dengan cara sendiri. Mereka bebas ngitungnya dengan cara yang mereka pahami, buka buku juga boleh. Ya terserah mereka ya untuk mencari cara, masing-masing kelompok mungkin berbeda, tetapi kemarin sama semua ya, karena sangat sederhana. Kemudian mengembangkan matematika formal tadi mereka dengan presentasi, tapi sayangnya di mengembangkan matematika formal ini kemarin belum sampai simpulan. Kalau sampai simpulan berarti tahap 3 ini sudah berhasil. Kemudian mengembangkan produk kemarin sudah sangat baik ya Bapak Ibu. Jadi anak-anak sudah mampu untuk membuat produk berdasarkan pemahaman mereka tentang hubungan antara kecepatan, jarak, dan waktu. Kemudian latihan soal oleh Pak Eko kemarin diberi 3 soal ya Pak. 4 ya. Soal-soalnya soal-soal literasi matematika. Jadi ada konteksnya, soalnya bentuk soal cerita. Seperti itu Bapak Ibu. Nah di latihan soal ini idealnya anak diberi waktu yang cukup ya, sehingga bisa mengerjakan dengan caranya sendiri-sendiri. Kalau ada kesulitan bisa dibahas bersama. Jadi latihan soal ini bukan untuk menilai ya Bapak Ibu, baru untuk latihan. Kalau Bapak Ibu mau menilai ya setelah tahap latihan soal ini selesai, dengan mau ulangan harian silahkan. Seperti itu. Ya ada yang ingin disampaikan Bapak Ibu? Oke. Saya hanya berharap karena untuk kelompok kami Pak Eko sudah mewakili kami, dan kelihatannya kok Pak Eko sudah masuk ke MNL, apakah tidak sebaiknya kalau ada videonya ditayangkan di situ, biar kita sendiri paham. Oh ternyata kesalahan kita gitu, kekurangan saya di mana. Nah nanti Pak Eko sendiri kan kita bisa melihat, oh
Jadi apa yang di video mungkin Pak Eko waktu mengajar boleh ditampilkan di situ Ibu, biar saya sendiri bisa, oh waktu saya mengajari, oh ternyata kurang, itu yang benar gini gitu loh maksudnya, gitu. Jadi kemarin waktu Pak Eko mengajar itu Ibu, memang saya foto dan video, tapi videonya terpotong-potong. Jadi waktu lomba lari di video sendiri, waktu membuat produk ada video sekilas seperti itu. Kalau saya tampilkan mungkin nanti harus mencari-cari dulu karena belum disusun menjadi satu rangkaian. Ada kan biar kita yang belum paham itu biar oh ternyata kurangnya di sini. Nanti begini saja nggih, tahap dulu nanti kan tetap saya upload di YouTube saya. Nanti saya rangkai dulu supaya kelihatan step-stepnya. Mana yang memahami masalah realistik, mana memecahkan masalah dengan cara sendiri. Nanti kalau sudah saya edit, sudah kelihatan sintaksnya, langkah-langkahnya, nanti baru saya bagikan di grup ngoten nggih. Nggih. Karena yang di WA-nya juga belum saya download. Nanti mungkin akan memakan waktu kalau memutarnya masih potongan-potongan seperti itu. Nggih. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Sudah cukup? Pak Eko sepertinya masih berpikir keras gitu ya. Dia sudah melaksanakan. Terima kasih Pak. Saya tanya bolehnya kalau nanti sudah jadi hasil anak itu kan kita minta untuk pembagian satu bentuk buku atau apa pun bisa dipelajari kita semua dan bisa diterapkan ke anak-anak. Kan kemarin sudah saya bilang sama beda makanya itu kan minta bukti pada gambar tayangan itu saya kan enggak video sama sekali kemarin. Terima kasih. Kemarin sudah saya video Pak, jadi sudah aman. Nanti tinggal saya edit, saya rangkai. Kemudian untuk buku nanti kalau sudah, nanti rencana saya kan saya masukkan ke penerbit gitu. Jadi kalau sudah terbit nanti insya Allah tiap SD saya berikan satu buku. Dan itu janji saya kemarin waktu lomba juga. Pokoknya kalau sudah terbit satu SD satu buku. Monggo nanti bisa dibuka-buka. Termasuk hasil di kelasnya Pak Gino kemarin yang trapesium kan cara pemecahan masalahnya berbeda-beda, itu juga saya foto, saya masukkan buku. Ya mudah-mudahan nanti bisa segera terbit. Saya rencananya saya masukkan buku UN Express. Kalau diterima, ya, kalau tidak diterima ya cari penerbit lain yang tidak terlalu tinggi. Ya, terima kasih. Berikutnya untuk kelompok 3 nih, kelompok 3 silahkan. Boleh bertiga atau boleh Pak Gino saja juga boleh. Terima kasih untuk waktunya. Dari kelompok kami yang notabene kelompok kami itu adalah yang mungkin beda dengan kelompok yang lain. Kalau kelompok yang lain menggunakan RPP, kami menggunakan modul ajar karena kelompok kami adalah yang menggunakan kurikulum merdeka. Setelah kemarin awalnya kita bertemu seperti ini, belajar dan pengalaman, dan akhirnya ketika kami praktek atau melaksanakan RMM di kelas, ada beberapa yang karena ini hal baru sehingga ada beberapa yang kami belum paham waktu pelaksanaannya. Salah satu contoh di kelas kami, ketika dari awal memang sudah sesuai prosedur menurut saya. Yang pertama memahami masalah realistik. Waktu itu di kelas saya tampilkan gambar trapesium yang ada di kotak-kotak itu sehingga anak bisa membayangkan ini caranya luas bagaimana waktu itu. Dan kemudian memecahkan masalah. Waktu itu saya suruh anak, karena pelajaran sebelumnya kan ini judulnya kan luas trapesium untuk kelas saya. Waktu sebelumnya yang trapesium ini baru, sebelumnya kan sudah di segitiga itu cara rumusnya juga sudah tahu, cara mencari luasnya, kemudian jajar ginjal itu juga sudah, dan untuk balok dan persegi panjang dan persegi itu juga sudah. Kemudian untuk mencari luasnya memang saya arahkan, silahkan dipotong-potong sesuai yang kamu ketahui. Contohnya adalah trapesium itu dipotong menjadi segitiga misalnya, sehingga karena untuk mencari luas segitiga kan anak-anak sudah tahu sebelumnya. Ini untuk memecahkan masalahnya, sehingga anak-anak juga sudah tahu untuk segitiganya itu cara mencarinya bagaimana. Kemudian juga silakan dipotong menjadi trapesium misalnya.
maaf, dari jajar ginjang dipotong menjadi jajar ginjang. Jajar ginjang sendiri kan anak-anak juga sudah tahu cara untuk mencari luasnya bagaimana. Dan hal yang baru adalah di trapesiumnya, karena belum tahu, makanya dari awalnya bermula dari dipotong-potong itu, akhirnya anak diarahkan cara termudah untuk mencari luas trapesium itu bagaimana. Ternyata dia dari beberapa ini ditampilkan Bu Linda di sini, ada beberapa potongan di sini. Yang pertama ada yang dipotong menjadi 3 bagian itu, 1 persegi panjang dan 2 segitiga. Yang bawahnya itu dipotong menjadi segitiga semuanya, jadi 2 bangun daun data jadi segitiga semuanya. Yang 1 juga dipotong menjadi bangun tapi digabungkan menjadi jajar ginjang. Ini di kelas saya waktu itu. Silahkan dipotong sesuai pengetahuan kalian masing-masing, karena waktu itu sekali lagi segitiga sudah tahu untuk mencarinya, jajar ginjal juga sudah tahu, sehingga saya suruh memotong. Dan trapesium sendiri memang belum tahu untuk caranya mencari bagaimana. Kemudian diarahkan dari ketiga ini, setelah dicari luasnya, ternyata anak-anak ditanya cara termudah untuk mencari ketiga-tiganya itu adalah yang dipotong dari 2 menjadi jajar ginjal. Ini menurut anak-anak sendiri. Nah, dari situlah anak diarahkan untuk menemukan rumus itu, dengan tentunya dengan bimbingan guru tentunya. Kalau anak sendiri saya yakin akan kesulitan, tidak paham. Jujur Bu, kelas saya sama dengan Bu Lilis. Maksudnya ada anak yang pandai, paham itu mungkin dia mudah, tetapi ada beberapa juga anak yang sama, namanya saya yakin setiap sekolahan ini pasti ada seperti ini, pasti ada, karena sekolah kita kan di kampung, namanya sekolah kampung, seperti itulah kondisinya, sehingga anak sing itu ya pinter tenan, saya yakin dari beberapa itu ada yang memang tidak bisa atau kurang bisa, itu memang ada, sehingga dengan bimbingan guru kemarin diarahkan anak menemukan rumus. Setelah dipotong yang terakhir ini, yang paling pinggir ini, ternyata ada yang paling mudah itu dipotong dan digabungkan menjadi jajar ginjal. Ini anak mudah untuk menemukan rumus, ternyata untuk mencarinya paling mudah seperti itu. Itu dari kelas kami waktu itu. Tetapi ada beberapa permasalahan karena ketidaktahuan saya waktu itu. Ternyata untuk setelah menemukan rumus ini, kemudian merencanakan produk. Nah, ketika merencanakan produk ini, saya hanya menuliskan di kertas, belum saya buatkan LK tersendiri. Ternyata di situ ada LK-nya, gambarnya nanti seperti apa, seperti itu, sehingga jelas tertulis di LK itu ada secara runtut. Karena ketidaktahuan saya waktu itu, hanya saya suruh menulis silahkan untuk membuat konsep, membuat produk ini di kertas sesuai rencananya. Nanti akan membuat trapesium itu yang seukuran berapa, diukur sesuai kertas atau kardus yang dipunyai. Membayangkan dulu kira-kira nanti saya akan mengukur, membuat ukuran yang sekian ini. Ternyata ini karena ketidaktahuan kami yang konsep atau merencanakan produk ini, sehingga saya hanya menuliskan di kertas. Ini hanya merencanakan. Ini pertemuan pertama saya selesai, saya berhentikan sampai di merencanakan produk. Itu pertemuan pertama. Kemudian ketika pertemuan keduanya, ini adalah membuat produk dan latihan soal. Itu pertemuan kedua. Ketika pertemuan kedua ini, anak menjadi tahu. Ternyata kemarin yang saya rencanakan contohnya 20 cm, bawahnya ada yang seperti ini misalnya 30 cm. Ternyata karena ini ukurannya cm, setelah jadi itu ternyata kecil sekali. Tapi kan anak belum tahu waktu itu. Kiranya 20 cm itu besar. Ada juga anak yang membuatnya memang besar, itu juga ada. Ini sehingga anak menjadi tahu, oh ukuran 20 cm ternyata betul-betul diukur yang sebenarnya itu
itu hanya tradisinya segini gitu. Sehingga kemarin itu ketika selesai produk ini, ada yang buatnya itu kecil itu juga ada yang buatnya besar itu juga ada, sesuai ukuran real yang mereka rencanakan waktu itu. Ini. Tetapi kembali lagi untuk kendala saya di membuat produk ini ketika pertemuan kedua sama dengan Bu Lilis, nek bocah sing buatek ini mungkin lancar. Tetapi Bu, ada kendala ketika yang ini pertama waktunya ternyata lama. Tidak bisa saya rencanakan waktu itu memang 20 menit. Ternyata tidak jadi 20 menit itu tidak bisa jadi waktu itu. Molor lagi. Kemudian kendala kedua, anak yang memang betul-betul memperhatikan, membuat betul sesuai ini. Tetapi ada beberapa anak yang kurang bisa tadi. Gawe ini bukan travisio, bukan bedil-bedilan. Ini memang realita di kelas kami. Memang anak yang betul-betul itu bisa membuat ini, memang prakteknya membuat ini. Tetapi ada beberapa anak memang disuruh ini malah membuatnya itu lain malahan. Enek sing gawe pedang-pedangan, enek sing gawe bedil-bedilan seperti itu. Itu kendala di kelas kami. Memang karena keadaan atau realita di lapangan di kelas kami juga mungkin sama yang disampaikan Bu Lilis tadi. Memang ada beberapa anak sing seperti itu memang ada di kelas kami. Ini ketika membuat produk. Kemudian terakhir latihan soal. Kemarin saya buatkan latihan soal, memang soal cerita, ada literasinya, tapi tidak semuanya soal cerita waktu itu. Memang ada, karena memang ada yang berbeda. Soal kan nanti semuanya sulit, anak mungkin mindsetnya juga waduh wahnya kayak gini. Memang ada satu nomor yang saya buatkan langsung gambarnya dan ukurannya, supaya apa? Memang semuanya tidak soal cerita. Memang ada beberapa yang dianggap anak ini gampang menggarapin isi baik seperti itu. Bu yang ada di kelas kami. Kemudian ketika saya mengamati atau observasi di Celep 5 waktu itu, karena tugas saya waktu itu di Celep 5, yang menarik buat saya memang pembelajarannya sudah luar biasa. Pengalaman Burus ini sudah luar biasa. Ketika persepsinya, ketika itu di awal-awal pembelajaran memang Burus ini ada mengajinya. Ini saya yang luar biasa, yang saya sebenarnya ingin ini. Sebelum pembelajaran dimulai itu pagi itu ngaji dulu Burus ini. Ini tidak ada di kelas kami. Di kelas kami tidak ada. Biasanya di kelas kami itu yang seperti biasa ya berdoa dan sebagainya itu. Kalau SD-nya Burus ini ada mengajinya. Tetapi ketika pelaksanaan memang lancar, hampir sama di kelas saya. Maksudnya ketika membuat produk waktu itu memang satu kali pertemuan Burus ini waktu itu. Ketika membuat produk, kelas saya tadi kan ada beberapa anak yang membuat mainan sendiri. Kelasnya Burus saya perhatikan juga ada. Gini, ketika itu kan memotong, kelasnya Burus itu memotong tradisi menjadi jajar ginjal waktu itu. Potongannya kan anak-anak bawa lem. Nah jenis lemnya ini yang dibawa itu berbeda-beda. Ada yang lem melilin itu yang pakai korek itu kan harus, sehingga dia kan pakai korek. Ada yang pakai lem biasa juga ada. Ketika anak ini ada yang pakai korek itu malah dihitung-hitung, disumet dan dihitung-hitungan. Kemudian koreknya saya minta waktu itu. Ini memang realita yang itu sama. Ini di kelas saya waktu itu ya sama. Ini kenyataan memang seperti itu. Di kelas saya ada yang buat mainan. Ternyata di kelasnya Burus itu juga ketika saya mengamati juga ada kemarin seperti itu. Jadi karena dia alatnya itu membawa lemnya, lem lilin dan korek. Jadi mana di itu pengalaman di kelas saya. Itu Bu dari kelompok kami, sementara itu mohon masukan dan tambahnya untuk kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih luar biasa ya untuk kelompok 3. Mungkin Bu Lestari atau Bu Rus mau menambahkan? Monggo ya, Bu Rus silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang terhormat, di sini saya akan menyampaikan sedikit
saja mengenai hasil observasi yang saya laksanakan di SD Mojokerto 1, yaitu kelasnya Bu Sri Lestari. Pada waktu itu memang saya itu yang pertama kali, Pak Dino, yang pertama kali untuk kelompok kami itu saya yang pertama kali melaksanakan observasi di tempatnya Bu Sri Lestari. Saya memang sebelumnya itu saya sudah membaca lembar observasi yang dikirim oleh Bu Linda, itu saya print di SD dan saya cocokkan mestinya dengan pembelajaran yang dilaksanakan oleh Bu Sri Lestari. Aspek yang diamati untuk yang pertama itu penggunaan konteks. Yang pertama itu pembelajaran diawali dengan penyajian masalah kontekstual yang nyata sehingga dapat dibayangkan oleh siswa. Itu untuk, mohon maaf ini untuk Bu Sri Lestari ini belum terlaksana. Jadi mohon maaf Bu Sri ini. Kemudian masalah kontekstual yang nyata terjadi dapat dibayangkan oleh siswa juga. Pokoknya yang masalah kontekstual itu belum ada. Itu seperti itu. Tapi untuk yang lain-lain insya Allah sudah bagus di sini. Sudah ada semua. Sesuai. Cuma yang pertama tadi belum. Kemudian untuk praktek mengajar saya yang diobservasi oleh Pak Sugino di SD itu memang Pak Dino dan saya sepakat untuk mulai dari awal. Kalau saya di tempat Bu Lestari kan jam 9:30 habis istirahat. Jadi bukan di awal. Kalau di awal pelajaran kan pastinya ada doa, ada yang lain gitu. Tapi kalau Pak Dino di tempat saya itu pagi hari, jadi jam 7.15 SD kami mulai masuk. Saya masuk, anak-anak berdoa, kemudian ada Pak Dino terus baru datang. Jadi sesudah doa saya lanjutkan. Ketika Pak Dino sudah datang ya, monggo gitu. Terus Pak Dino baru menyaksikan itu. Saya memang di sekolah saya itu programnya diserahkan kan sejak dulu itu sebelum pembelajaran dimulai itu kan kita berdoa terus menyanyi lagu-lagu nasional. Itu dulu ada program seperti itu, menyanyi lagu-lagu nasional kemudian membaca Pancasila. Nah itu saya praktekkan. Sesudah itu himbauan dari Bupati Sragen kalau nggak salah pada waktu itu supaya anak itu sebelum pembelajaran dimulai itu ada pelajaran literasi. Jadi ada pelajaran literasi pada waktu itu waktu 5 menit itu anak-anak itu saya bagi buku dari perpustakaan supaya anak-anak itu membaca. Saya bagi satu. Lah sesudah itu buatan kita berapa kalimat saya suruh untuk menulis apa yang dibacanya itu saya suruh untuk menulis. Dalam hari ini untuk meningkatkan literasi anak. Begitu program dari atasan saya laksanakan seperti itu. Tetapi itu kok lambat laun kok pelaksanaannya itu melemah gitu. Tidak seperti dulu lagi lah. Saya usul kepada kepala sekolah kami pada waktu itu, Bu, di kelas saya itu literasi kelihatannya kok sudah melemah gitu. Melemah itu tidak dilaksanakan di sekolah-sekolah manapun. Terus saya minta waktunya 5 menit itu untuk anak untuk membaca surat-surat pendek dalam Al-Quran. Begitu, karena kami juga di kelas kami juga beragama Islam semua. Seperti itu, hanya satu yang Kristen. Tapi anak yang Kristen saya bilang begini, kalau kamu tidak mau ya kamu bisa keluar atau kamu membaca kitabmu sendiri. Guru beri tempat dan beri waktu gitu. Tapi enggak Bu, saya di sini saja katanya ya sudah. Gitu. Tapi itu anak juga saya nilai Bu. Jadi kalau misalnya dimulai dari Anas dan nanti kan yang surat-surat pendek anak-anak sudah bisa. Lah kemarin Pak Gino di tempat saya itu suratnya Al-Bayyinah itu sudah maju satu-satu Pak Gino. Saya nilai maju satu-satu. Terus menginjak itu dan menginjak surat Al-Qadr juga sudah saya nilai. Begitu, karena anak itu kalau tidak diberi tanggung jawab Ibu itu menurut saya ya kurang memperhatikan. Jadi ketika pembelajaran kita usahakan pembelajaran besok harus pasti dinilai oleh guru gitu. Jadi anak-anak itu bertanggung jawab gitu.
Kalau masa baru pelajaran tidak ada pertanyaan sama sekali dari guru, siapa yang bisa, siapa yang tidak bisa, siapa yang bisa sekali gitu, ada penghargaan dari kita. Seperti itu Ibu. Terus habis itu, anak-anak ini ada bapak guru hebat yang datang ke sini. Anak-anak mau kenalan nggak? Mau kenalan gitu waktu ya. Tenang sekali ya. Ayo kita kenalan yuk. Gitu. Siapa namamu? Siapa namamu? Gitu. Aja seperti itu ketika di awal waktu ada teman yang baru. Gitu. Aku ingin kenal denganmu. Gitu. Anak-anak kan senang sekali gitu. Nah itu. Terus saya melanjutkan pelajaran, baru di pelajaran. Nah ini tadi sudah diceritakan oleh Pak Gino. Saya kira tidak perlu ulang lagi Bu Linda. Cukup sekian. Terima kasih atas waktunya melalui Bu Sri. Waktu saya kembalikan kepada Bu Linda. Monggo Ibu. Baik, terima kasih Bu Ros. Untuk kelompok 3 semuanya sama ya untuk langkah-langkahnya ya. Sama ya. Karena RPP-nya memang di awal langkah-langkahnya sudah diedit ya. Hanya mungkin kemarin ada tambahan sedikit dari saya untuk kelasnya Pak Gino yang tadinya belum ada LK, saya minta melengkapi dengan LK. Termasuk juga di tempatnya Pak Eko ya, waktu Bu Retno kan belum ada LK-nya, terus setelah oh iya ya Allah, mohon maaf Bu Retno terus. Bu Lilis belum ada LK-nya, kemudian setelah itu siangnya saya revisi sehingga keesokan harinya sudah ada LK. Nah, di tempatnya Pak Gino yang hari pertama ketika saya mengamati itu saya rasa sudah sangat baik ya. Jadi tadi 3 gambar trapesium tadi Bapak Ibu itu dari 3 kelompok. Jadi ini ada kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Masing-masing kelompok caranya ternyata berbeda-beda. Jadi masalah realistik yang diberikan oleh Pak Gino adalah diminta untuk menghitung luas trapesium. Jadi diberikan gambar trapesium, mereka diminta menggambar sendiri ya Pak kemarin. Diminta menggambar sendiri. Lalu ketika refleksi, saya berikan masukan supaya trapesiumnya itu yang real, yang sudah disiapkan oleh Pak Gino, sehingga tidak hanya mereka menggambar tapi benar-benar memotong. Itu masukan dari saya kemarin. Kalau ini kan hanya menggambar saja gitu, ukurannya mungkin kurang proporsional begitu. Kalau Bapak Ibu memberikan trapesium yang real, ukurannya nanti bisa benar-benar sesuai, ketika dipotong juga nanti benar-benar pas menjadi jajar jenjang atau tidak, nanti akan kelihatan kalau benar-benar anak memotong. Tetapi untuk sintaks RM ini sudah sangat tepat. Jadi ini sintaks yang kedua, memecahkan masalah dengan cara sendiri. Setelah itu anak-anak mempresentasikan tadi satu-satu maju tiap kelompok, lalu Pak Gino membimbing untuk penemuan rumus luas trapesium. Itu berarti tahap mengembangkan matematika formal atau tahap yang ketiga. Matematika formal itu ya contohnya tadi yang ada rumus-rumusnya itu berarti sudah formal Bapak Ibu. Kalau anak-anak memecahkan masalah tanpa menggunakan rumus sebisanya tapi ketemu jawaban, itu berarti pakai cara informal. Kalau sudah menggunakan rumus berarti sudah berkembang ke arah yang lebih formal gitu. Ini kemarin sudah berhasil nih untuk kelasnya Pak Gino. Kemudian mengembangkan produk kemarin juga sudah, tapi bisa lebih dimaksimalkan lagi. Misalnya antara desain dengan produknya apakah benar-benar sudah sesuai. Tadi Pak Gino menemukan ada yang tidak sesuai nih Pak. Kemudian Pak Gino kemarin saya lihat di salah satu kelompok itu karena tidak sesuai dengan desainnya yang diubah ya Pak Gino. Jadi produk jadi terus itu loh desainnya karo produknya kok beda. Anu desain ini awalnya diganti gitu ya. Jadi yang desainnya malah diganti. Itu terbalik. Harusnya produknya yang disuruh mengganti atau mengubah atau memperbaiki supaya sesuai desain. Bahannya tidak cukup kemarin. Desainnya terlalu itu bahannya tidak cukup. Terlalu panjang. Terlalu panjang kayak gini kan. Nah itu. Nah justru kalau ketika anak membuat produk kalau tidak sesuai dengan desain, nanti anak belajar dari situ. Nah gimana caranya Pak biar bisa sesuai? Nanti kan ada proses juga sehingga anak-anak bisa akhirnya bisa memahami, oh ukuran 30 cm itu seperti itu, 20 cm seperti itu.
Karena terkadang ada anak yang sangat cerdas, ya, jadi menghitung semua bisa, desimeter ke sentimeter, ke meter, ke kilometer, dan seterusnya bisa semua ya, dibolak-balik dia bisa. Tetapi ketika ditanya 1 desimeter panjangnya seberapa, itu bingung. Ya, ternyata ketika dikembalikan ke konteks dunia nyata, mereka masih bingung 1 desimeter seberapa ya. Pokoknya 1 desi ini 10 cm gitu ya. Nanti ternyata ya sebagian belum paham, kalau sebagian sudah paham. Di kelasnya Pak Eko kemarin juga saya cek, Nek, 1 desi itu seberapa? Segini Bu, 10 cm. Oh, berarti anak tersebut benar-benar paham ya, sesuai konteks dunia nyata sudah bisa gitu. Yang produk kemarin juga sudah baik di tempatnya Pak Gino, kemudian latihan soal juga sudah. Okay. Untuk tapi ini Pak, saya temuan itu setelah melihat pekerjaan siswa di lembar kerja. Kan sebenarnya lembar kerja ini hanya tambahan ya Pak Gino, hanya tambahan. Jadi sebenarnya sudah dilakukan dan ketika maju tadi benar, tapi ketika diberikan lembar kerja, saya agak bingung kok ngitungnya gini. Ya, ternyata ada kesalahan. Ya, ternyata ada kesalahan. Ini misalnya ya, dia membagi trapesiumnya menjadi 2 segitiga. Nah, segitiga pertama dia ngitungnya hanya 15 dikali 6. Seharusnya bagaimana Bapak Ibu? Iya. Iya, seharusnya dibagi 2 atau setengah kali 15 kali 6 gitu. Ternyata dia langsung 15 kali 6 90. Nah, kemudian yang kedua ini juga dia langsung 11 kali 6, harusnya setengah kali 11 kali tingginya. Di sini apakah tingginya sudah ada? Belum nggih. Dia perlu mengukur dengan penggaris. Ya, jadi tingginya harus tegak lurus dengan alas. Nah, sebenarnya ini bagus kalau Bapak Ibu bisa membimbing. Ya, tapi kalau dibiarkan saja nanti takutnya malah salah kaprah nggih. Ini kemarin belum sempat koreksi mungkin ya Pak Bimo. Karena karena ini menyusul tambahan. Nanti anak sudah melakukan semuanya itu baru itu ternyata mungkin lupa atau bagaimana. Jadi usul keluar. Ini lembar sudah dilaksanakan, terus terakhir karena saya berikan lembar kerja oleh Pak Gino, lembar kerja tersebut dibagikan pada murid. Nah, ini nanti bisa jenengan koreksi ya Pak Gino, nanti bisa diminta untuk mengganti. Tadi saya cari kok tidak ketemu, saya lupa saya taruh di mana. Nanti tak cari lagi besok, insya Allah saya bawa gitu. Besok ketemu di lokal. Nanti diminta memperbaiki punya anak. Karena ini nanti akan mereka bawa sampai ke SMP, SMA dan seterusnya. Ya, tapi ketika anak ingat konsepnya ini, saya yakin rumusnya tidak akan pernah lupa. Saya juga termasuk orang yang tidak bisa mengingat rumus. Jadi bangun datar, bangun ruang itu saya sejak SD tidak tahu rumusnya, tapi saya bisa menghitung karena dengan cara informal tadi Bapak Ibu. Jadi tak bayang nih, oh sisinya 6, pokoknya tiap sisi kan bentuknya persegi, persegi nih, berarti luasnya kali 6 itu saya hanya cara informal saja, tapi bisa. Jadi harapannya murid jenengan juga ketika lupa rumusnya tetap bisa mengerjakan kalau ada proses seperti ini. Saya rasa cukup untuk kelompok 3, mungkin ada tanggapan lagi. Oh sama nih. Terima kasih untuk kelompok 3. Selanjutnya untuk kelompok 2 nanti bisa diceritakan lebih rinci ya, ibu-ibu, untuk langkah-langkahnya kemarin bagaimana, tahap dimulai dari tahap memahami masalah realistik seperti apa, kemudian memecahkan masalah dengan cara informal apa yang sudah dilakukan dan seterusnya. Monggo silahkan ke depan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, yang membuat RPP itu Pak Joko. Dan kebetulan tidak hadir ibu. Tidak hadir. Ya ini cuma sekilas, nanti saya sampaikan sedikit. Ya saya mau menyampaikan di SD
saya. Pertama, setiap pagi sebelum jam pelajaran dimulai, jam 7 sudah masuk. Kemudian ada kegiatan literasi atau sholat duha bersama-sama. Literasi dilaksanakan 1 minggu itu 3 kali selain hari Jumat. Terus lainnya diisi dengan sholat duha. Sehabis itu baru jam 7.30 baru selesai. Kemudian baru pembelajaran di tempat kami. Sebelum menginjak pembelajaran di kelas kami, saya lakukan setiap pagi, yaitu sebelum pelajaran dimulai, berdoa, kemudian membaca Pancasila, menyanyikan lagu wajib, kemudian membaca doa 3 kali anjuran dari Bapak Kepala Sekolah, yaitu surat-surat Al-Fatihah, Anas, Ikhlas. Nah, itu dilaksanakan setiap pagi sebelum pembelajaran dimulai. Di sini saya kemarin mempraktekkan membuat jaring-jaring bungkus. Saya di kelas kami ada 13 anak. Luar 1 masih 12, yang 1 anak kekurangan mental. Maksudnya bagaimana Bu? Dia kurang 100%. Oh, ada. Ada 1. Keterbelakangan. Iya, Tapi keterbelakangan ada 1. ikut juga ya? Ikut juga atau? Ikut juga, tapi cuma bermain sendiri. Oh iya. Kadang mengganggu, kadang tidak. Dulu saya waktu pertama kali di situ naik meja gitu. Naik meja ke sana kemari, terus saya beri apa itu pancingan supaya nggak ramai. Saya kasih uang 2.000 setiap hari. Itu dia alhamdulillah sekarang sudah tidak lari kemana-mana. Gitu. Ada anak 1 seharusnya sudah SMP. Di sini sebelum saya mulai, pertama anak-anak saya suruh mengamati, saya beri apa itu contoh jaring-jaring kubus, yaitu bangun, ada bangun kubus, persegi panjang, persegi, nah itu tabung. Saya suruh menyebutkan ini namanya apa. Kemudian anak-anak saya suruh membawa kotak sabun. Itu ada bentuknya kubus, persegi panjang. Dan sesampai di sekolah saya suruh mengamati. Kemudian saya suruh apa itu Bu? Saya buka, suruh gunting. Terus saya amati, kemudian suruh saya apa itu mencari titik sudutnya, terus sisinya, kemudian rusuknya ada berapa. Alhamdulillah anak-anak bisa. Selanjutnya kemudian anak-anak saya suruh membuat jaring-jaring kubus. Tadi sudah melihat yang dibawa anak-anak. Kemudian saya suruh praktekkan membuat di kertas. Kemudian anak-anak alhamdulillah bisa. Sehabis itu kemudian anak-anak saya suruh apa itu membuat tadi merangkai. Terus kemudian anak-anak suruh menyebutkan satu persatu titik sudut apa itu sudah bisa. Terus selanjutnya anak-anak sudah selesai, kemudian saya beri soal evaluasi, jumlahnya 2. Saya suruh menyebutkan titik sudut tadi, sisi, rusuk. Kemudian saya suruh membuat jaring-jaring bangun ruang, jaring-jaring kubus tadi. Setelah itu
saya beri lembar kelompok untuk saya jadikan 3 kelompok. Satu kelompok ada 4 anak. Itu saya suruh membuat jaring-jaring kubus dari gambar yang lain. Jadi selain contoh yang di gambar tadi, ternyata anak-anak juga ada yang bisa, ada yang kesulitan. Ya. Yang kemudian terus hari berikutnya anak-anak saya suruh membawa alat untuk membuat produk besok paginya, yaitu membawa gunting, penggaris, kertas, karton atau manila untuk membuat jaring-jaring kubus. Ternyata anak-anak ada yang agak kesulitan menyambungnya, ada yang nggak bisa lengket gitu. Ada ada 3 kelompok, yang 2 hasilnya bagus, yang 1 tidak jadi. Sehabis itu iya, anak-anak saya melengketkan, merangkai lah kubus tadi, suruh saya praktekkan dia, ya gitu. Ada yang 2 bisa, yang 1-nya kurang. Yang 1 itu gagalnya kenapa Bu kira-kira? Gagalnya yang motong itu kurang pas. Jadi gesah gitu ya? Iya, nggak bisa nyambung. Bu, ini kok nggak bisa, gimana? Karena pas waktu mengukurnya itu tidak pas. Biasanya. Dari saya sekian Bu, terima kasih. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuni sudah menceritakan proses yang terjadi di dalam kelas. Mungkin Bu Evis mau menambahi? Sudah cukup? Oke, Bu Yuni kemarin yang mengobservasi Pak Joko. Oke, saya tidak bisa tanya berarti ya pada Pak Joko. Oke. Yang untuk materi tentang jaring-jaring kubus ada proses penghitung apa mboten Bu Yuni dan Bu Ernest di RPP kelompok panjenengan? Tidak ada. Oh, hanya menghitung sudut, menghitung panjang rusuk gitu. Tidak juga. Oh, hanya menghitung banyak sisi, banyak sudut, banyak rusuk gitu ya. Oke, berarti ini baru materinya sifat-sifat bangun ruang kubus, belum sampai pada luas permukaan ataupun volume. Nah, memang untuk keterbatasan model pembelajaran RMM sendiri itu kalau tidak ada matematika formal, otomatis yang tahap kedua dan ketiga tidak bisa dilakukan. Jadi kalau tidak ada luas permukaan, berarti di RPP-nya kelompok 2 tidak ada langkah memecahkan masalah dengan cara sendiri ataupun langkah mengembangkan matematika formal. Karena memang kan tidak ada rumus sama sekali di situ, terus tidak ada rumus, jadi baru pada sifat-sifat bangun ruang, banyak sudut, banyak titik sudut, banyak rusuk, banyak sisi, baru itu. Kemarin saya memberikan masukan Pak Joko untuk implementasi RMM ini, yang sifat-sifat bangun ruang kubus itu dikaitkan juga dengan luas permukaan kubus, sehingga nanti untuk model ini sintaks-sintaksnya bisa berjalan. Tapi tidak apa-apa karena sudah dilaksanakan. Kemarin saya juga minta Pak Joko untuk mengirimkan RPP-nya, juga saya belum dikirimi. Belum dikirimi, termasuk juga proses pembelajarannya, foto-foto, video. Kalau dari Bu Ernest kan sudah, Bu Yuni sudah, yang dari Pak Joko juga belum mengirim beliaunya. Padahal sudah saya WA beberapa hari yang lalu, Bu nanti saya kirim gitu ya, saya tunggu tidak dikirim-kirim juga. Mungkin beliaunya sibuk. Pamit jenengan apa mboten?
Oh, boten nggih. Saya juga belum buka WA, jadi tidak tahu beliaunya pamit atau tidak. Mungkin untuk kelompok 2, untuk sintaks ini bisa dipahami nggih langkah-langkahnya nggih. Nggih, jadi di langkah pembelajaran panjenengan memahami masalah realistik sebenarnya sudah, karena tadi kan menggunakan bungkus sabun tadi nggih. Itu benar-benar benda yang nyata, kemudian masalahnya juga nyata, disuruh menghitung, disuruh membuat jaring-jaringnya begitu ya, itu sudah. Mengembangkan produk juga sudah, latihan soal juga sudah diberikan. Latihan soal sudah diberikan tentang sifat-sifat bangun ruang. Tetapi memang untuk tahap kedua dan ketiga di kelompok panjenengan mungkin belum dilaksanakan karena materinya baru di sifat-sifat bangun ruang. Tidak apa-apa. Yang jelas kita dari proses lesson study ini sudah lebih paham ya Bapak Ibu tentang sintaks RMM ini. Ketika panjenengan kemarin belum melaksanakan di kelas, apa yang panjenengan pikirkan tentang model RMM? Ketika belum melaksanakan, sulit, ya, sulit. Ada lagi Bapak Ibu selain sulit? Untuk program Bu Linda ini, itu sebetulnya di kurikulum yang telah dulu itu sebetulnya juga sudah banyak sudah banyak dibahas untuk menuju ke situ gitu ya kan Bu. Nah, memang kalau matematika pasti seperti itu, soalnya matematika itu kan ada soal-soal cerita, banyak sekali soal cerita. Nah, cerita itu kan mengarah ke situ. Di awal-awalnya kan mengarah ke situ soal cerita itu. Nah, memang soal cerita ini kalau dulu-dulu itu anak itu memang susah mengubah menjadi kalimat matematika itu susah sekali. Jadi saya selalu mengatakan begini, anak-anak kalau soal cerita itu misalnya tentang bangun datar, bangun ruang yang dibentuk dalam suatu soal cerita itu, gambarlah anak. Coba gambarlah, misalnya begini, sebuah bak mandi berukuran, itu kan Bu, sebuah bak mandi berukuran, kalau kamu hanya bayangkan saja, kamu tidak bisa. Kamu tulis, bak mandi berbentuk persegi, nah, berarti berbentuk kubus, berarti begini, digambar. Nah, itu separuhnya sudah diisi air misalnya. Dengan ukuran sekian, separuhnya sudah diisi air. Nah, terus kalau ingin dipenuhi berapa air lagi yang seperti itu saya suruh untuk menggambar. Seperti itu Ibu. Kalau itu mengenai yang lain-lain, misalnya Ibu ke pasar membeli gula pasir 1 kilogramnya sekian, Ibu membeli 2,5 kilo, membeli beras sekian kilo, itu memang langsung saya suruh satu kalimat tulis, satu kalimat lagi tulis, satu kalimat seperti itu. Jadi kurikulum sebelumnya itu sebetulnya sudah mengarah ke sana. Kalau menurut pengalaman saya seperti itu. Nah, memang kalau anak itu kalau membuat rumus sendiri itu memang sesuatu yang sangat sulit Ibu, anak itu. Kalau menurut saya seperti itu. Soalnya dulu juga saya kalau ada rumus seperti ini, piye yo itu caraku menanamkan ke anak agar anak itu berpikir iki entuk iso kok iki gitu. Itu sangat sulit Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Tadi panjenengan menyampaikan tentang soal cerita. Soal cerita, bagaimana anak mengubah dari soal cerita ke dalam kalimat matematika. Nah, ini sebenarnya cocok sekali dengan model pembelajaran RMM. Jadi yang di tahap pertama memahami masalah realistik itu kemarin ada yang salah persepsi, salah persepsinya itu masalah realistik harus ada benda nyata. Yang benar tidak Bapak Ibu. Jadi realistik itu yang bisa dibayangkan oleh peserta didik. Misalnya tadi bak mandi berbentuk kubus diisi air setengahnya, ya berapa volume airnya dengan bak mandi ukuran sekian. Nah, itu juga masalah realistik. Jadi di awal pembelajaran panjenengan tidak memberikan rumus dulu. Kalau RMM seperti itu,
tidak memberikan rumus bahwa volume kubus itu S kali S kali S, jenengan tidak memberikan itu, tetapi jenengan langsung menghadapkan anak pada persoalan. Jadi persoalan diberikan di awal, silahkan pecahkan dulu dengan caramu sendiri, meskipun mereka belum tahu rumusnya. Nah kalau sudah, nanti presentasi tiap kelompok maju ke depan. Mungkin kelompok 1 caranya adalah menghitung volume kubus dulu, baru setelah ketemu volumenya dibagi 2. Kelompok 2 mungkin dia langsung setengah kali S kali S kali S, ya caranya mungkin berbeda. Mungkin kelompok yang ketiga dia punya cara sendiri yang berbeda lagi dengan kelompok 1 dan kelompok 2. Nah setelah itu baru kita bahas rumus. Meskipun tadi waktu memecahkan anak boleh buka buku, dan mungkin di buku panjenengan sudah ada rumusnya juga, tidak masalah. Jadi biarkan mereka mencari dulu, mengeksplor dulu dengan berbagai cara mereka sendiri. Itu yang dimaksud model RMM atau pendekatan RMP. Sebenarnya langkah-langkah RMM ini hampir sama dengan RME, hanya bedanya kalau di RME kan tidak ada mengembangkan produk. Kalau RMM itu ada engineeringnya, yaitu dengan mengembangkan produk. Tapi saya melihat pembelajaran panjenengan kemarin, saya mengamati anak-anak itu lebih paham ketika mereka mengembangkan produk. Ya seperti tadi membuat trapesium itu saya rasa luar biasa, termasuk membuat kubus juga. Kok sampai tidak berhasil, ukurnya tidak pas dan sebagainya, anak akan belajar banyak dari situ. Tetapi alangkah lebih baiknya kalau tadi yang tidak berhasil itu di rumah disuruh melanjutkan, membuat lagi. Sudah gitu, dan akhirnya berhasil gitu. Berhasil. Jadi ada proses. Bisa kok ini tidak bisa. Jadi ada proses. Mereka akan berlatih ya tentang ukuran, presisi ya. Kenapa kok bisa miring? Mungkin karena sudutnya tidak diukur ya. Sudutnya kan harus 90 derajat. Mungkin mereka 100 derajat atau 85 derajat sehingga tidak pas karena garisnya miring dan sebagainya. Gitu Bapak Ibu. Ada lagi yang mau Bapak Ibu sampaikan? Tadi sebelum tahap du, sebelum jenengan praktik sulit, ini maksudnya piye dan sebagainya. Setelah praktik bagaimana Bapak Ibu? Apakah bisa dipahami? Ada gambaran? Insya Allah sudah lebih paham. Terima kasih Bapak Ibu. Yang produknya kan ada hal-hal yang mungkin Oke, mungkin secara konteks mungkin bisa apa itu kita MR tadi dari apa itu yang pertama, kedua bisa yang ini loh, mungkin ada sesuatu materi yang tidak bisa kita kembangkan jadi hasil produknya itu tadi. Kita bingung. Misalkan kita mau membahas kalau apa ya? Kalau di kelas 5 itu yang paling sulit itu debit itu nanti ya memang gampang sih. Tapi kalau mengamati kan cukup lama Ibu. Misalkan kita air dalam keran ini dengan tetesan sekian memakan waktu sekian itu kan, nah ini nanti kalau untuk menggambarkannya itu kan istilah itu kan nyata, memang betul-betul nyata gitu loh. Kalau kita mau gambarkan di sini bagaimana? Kadang yo ada sesuatu yang tidak harus diwujudkan sesuatu itu kan Ibu. Itu yang saya ini mungkin untuk MR ini memang ada materi yang tidak harus menghasilkan produk yang berwujud. Nah gitu. Ini maksudnya itu ada ya gitu ya. Iya, betul Ibu. Jadi yang disampaikan Bu Lilis tadi benar nih Bapak Ibu. Itu salah satu keterbatasan atau kelemahan model pembelajaran RMM. Memang tidak semua materi bisa diajarkan dengan menggunakan model ini. Karena yang namanya model pembelajaran itu kan kita mencari yang paling tepat ya. Mungkin untuk materi bilangan mungkin loh ya kita menggunakan problem based learning. Kemudian untuk materi berikutnya mungkin kita memilih PJBL. Kemudian materi bangun ruang kita memilih RMM dan seterusnya. Jadi silahkan gunakan RMM ini di materi yang menurut Bapak Ibu sesuai atau cocok. Dan memang kalau debat itu nanti di tahap mengembangkan produk ini tidak efektif, efektifnya ya praktik langsung dengan menggunakan botol ya. Kalau botol kan volumenya
dari penuh sampai kosong itu berapa detik dan seterusnya. Kalau mengembangkan produk mungkin untuk materi tersebut memang kurang cocok. Jadi tidak harus diajarkan dengan RME, tetapi bisa dengan RME saja tanpa engineeringnya, tanpa langkah yang keempat. Tanpa langkah yang keempat. Memang yang namanya hasil penelitian itu ada kelebihan juga pasti ada kelemahannya. Itu juga saya tulis di disertasi saya. Untuk keterbatasan memang tidak semua materi cocok. Termasuk materi yang tadi dipilih oleh kelompok 2 tentang jaring-jaring bangun ruang. Kalau sifat-sifat bangun ruang kubus sifat-sifat bangun ruang kubus menggunakan model ini juga kurang cocok. Nanti yang tidak masuk adalah langkah kedua dan ketiganya. Ya, justru yang tidak masuk langkah kedua dan ketiga. Tetapi untuk mengatasi masalah tersebut, jika tetap ingin menggunakan model ini, bisa digabungkan dengan materi yang lain. Misalnya digabungkan dengan luas permukaan kubus, itu nanti bisa diajarkan dengan RME. Nanti kalau di Kurmer itu kan sangat fleksibel ya Bapak Ibu. Jadi tujuan pembelajaran jenengan yang membuat urutan ATP-nya, alur tujuan pembelajaran mau mengajarkan yang mana dulu, itu kan guru juga sangat bebas. Jadi jenengan bisa menggabungkan materi yang menurut panjenengan itu cocok. Materi ini digabungkan dengan materi ini saya ajarkan dulu, ini saya ajarkan belakangan, itu yang menentukan semuanya panjenengan. Tetapi Kurmer itu memang kalau kita sebagai guru tidak kreatif, maka nanti juga pembelajarannya tidak akan efektif di kelas, karena banyak sekali kebebasan yang diberikan pada guru. Nek gurunya kreatif, kelasnya luar biasa. Tapi kalau gurunya pasif-pasif saja, ya pokoknya aku ngene wes, aku ngajarku ya iso aku ini dan seterusnya, ya nanti justru akan menjadi sangat tidak efektif. Kalau sekarang kan mungkin kita sudah disiapkan semuanya gitu, maksudnya materi ini jadwalnya begini dan sebagainya. Tapi kalau Kurmer kan jadwal yang membuat kita sendiri, mau kita buat sistem blok bisa, ya kebebasannya luar biasa. Nanti saya harapkan Bapak Ibu siap untuk perubahan tersebut. Kalau Bu Lestari, Bu Ros, Pak Gino mungkin sudah biasa gitu dengan Kurmer. Bapak Ibu tahun depan, ya tahun ajaran baru yang sebentar lagi akan lanjut dengan hadapi, dengan juga sudah harus siap dengan perubahan yang akan sangat luar biasa perubahannya. Ada lagi yang mau disampaikan Bapak Ibu? Atau sudah cukup? Sudah cukup ya. Nanti kita lanjut ke seberang jalan ya. Biasanya kan apa ini? Terlaksana seperti Enggak cukup. Nggak cukup? Enggak cukup. Jam 11 kok. Enggak usah maksudnya kayak saya lumayan jauh nanti. Jumatan di sini, di masjid sini ada atau depan sini? Nggak usah Bu. Buatan jenengan Pak. Nanti saya. terlaksana ibu dong. Tidak boleh menolak rezeki. Jumatannya di sebelahnya saja. Oh, dikasih solusi, dikasih rezeki gimana nanti? Rezeki nggak boleh ditolak dong. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu. Mudah-mudahan sukses untuk panjenengan semuanya, sehat selalu. Mudah-mudahan nanti ke depan jenengan juga lebih enjoy di kelas, pembelajarannya lebih maksimal, jenengan akan lebih fokus ke kekuatan yang dimiliki, ke kelebihan-kelebihan yang dimiliki murid panjenengan, tidak fokus di kekurangannya. Ya, jadi mari kita berusaha apapun ya, dalam hal apapun kita fokus pada hal-hal yang kita miliki, kekuatan-kekuatan yang kita miliki. Yang kekurangan-kekurangan kita abaikan, sedikit kita abaikan ya, meskipun saya yakin pasti masih terpikir, tetapi kita kedepannya asset based thinking, berpikir berbasis kekuatan. Dan mohon maaf apabila dalam 3 tahapan yang kita lalui ada hal-hal yang kurang berkenan, saya banyak merepotkan panjenengan, ya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Juga dari saya mungkin banyak kekurangan, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya tahun depan siap.